Sahabat Shalom. Bapak Yahweh berkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Beresyit. Kitab Beresyit pasal 37. Mari kita bersama-sama baca. Dan kita akan melihat di ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita lihat yang pasal 42 ayat 6. Beresyit 37 ayat yang ke-10, saya bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Kemudian kita lihat di pasal 42. Pasal 42 dan kita akan membaca di ayat yang ke-6. Dan Yusuf, ia adalah penguasa atas negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf kepadanya, lalu mereka sujud kepadanya dengan muka sampai ke tanah. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya akan memberikan satu tema, yaitu bagaimanakah menghidupi sebuah impian. Kalau kita perhatikan di pasal 37 ayat 10 ini waktu Yusuf berkata dan menunjukkan mimpinya. Rupa-rupanya ditafsirkan oleh orang tuanya itu agak berbeda karena dianggap melecehkan. Emangnya aku bersama dengan saudara-saudaramu, bersama ibumu akan sujud sampai ke tanah? Dan faktanya di pasal 42 ayat 6, apa yang menjadi visi dan impian Yusuf itu terwujud. Nah, oleh karena itu coba kita akan bertanya pada diri kita masing-masing. Apa sebetulnya visi dan impian yang ada di dalam diri kita? Pernahkah visi dan impian kita itu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain? Dan sekali lagi saudara, kebanyakan orang dia tidak berani untuk menceritakan visi dan impian itu hanya karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah, iya kalau bisa terjadi, lah kalau tidak, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia takut untuk mengutarakan karena jangan-jangan nanti apa yang saya sampaikan malah dihina. Nah, bukankah Yusuf juga dihina waktu dia menyampaikan impiannya? Emangnya aku dan ibumu akan sujud kepadamu sampai ke tanah? Jadi orang takut untuk menyampaikan sebuah impian yang besar itu karena dua alasan itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, buatlah sebuah pertanyaan. Pernah nggak saya menceritakan mimpi saya kepada orang lain? Kalau tidak, bagaimana mungkin alam semesta yang berisi begitu banyak malaikat-malaikat yang akan menyambungkan visi kita itu kepada suatu channel di mana kita akan meraih impian. Barangkali kita berkata, kalau saya menyampaikan mimpi, jangan-jangan malah saya akan mengalami kesulitan. Yusuf juga sama, saudara-saudara. Waktu dia menceritakan mimpinya, dia harus masuk ke dalam sumur. Dibenci oleh kakak-kakaknya. Bahkan waktu dia diangkat dari sumur, bukannya dia dibebaskan, malah dijual. Tetapi sebetulnya itu adalah runtutan dari sebuah perjalanan untuk mencapai visi dan impian itu. Kalau saya boleh katakan, barangkali ada yang bertanya begini sama saya,
Lah kalau tidak jadi bagaimana Pak? Kalau tidak jadi berarti Tuhan akan memberi lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Perhatikan baik-baik saudara. Misalnya saya memiliki sebuah impian, saya ingin punya rumah. Rumah saya adalah yang itu misalnya, kita imani. Kalau nggak jadi bagaimana? Apakah itu sebuah kegagalan? Saya bilang tidak. Tetapi Tuhan akan memberi lebih dari apa yang bisa kita impikan. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saat saya sedang mempersiapkan materi khotbah, saudara-saudara, saya mencoba untuk melihat buku catatan saya. Dari waktu saya masuk ke Magelang ini, saya memiliki sebuah catatan. Saya katakan, Tuhan, aku ingin di gereja kami punya keyboard merek ini. Saya ingin punya mobil merek ini. Saya ingin punya rumah yang seperti ini. Ternyata catatan yang saya temukan itu dengan fakta yang ada lebih besar apa yang saya dapatkan sekarang dibanding catatan yang pernah saya tulis, saudara-saudara. Ini yang saya katakan, Tuhan akan memberkati lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Amin. Nah, oleh karena itu yang pertama kita mesti punya visi dan mimpi dulu. Impian besarnya apa? Baru setelah itu kita hidupi mimpi itu. Ya. Nah, tanpa menghidupi sebuah impian, maka impian itu tidak lebih hanyalah sebuah lamunan kosong belaka yang membawa manusia pada kekecewaan. Orang yang punya visi dan impian besar dengan orang yang sedang melamun, itu sama atau tidak? Menurut saudara sama atau tidak? Sama. Cuma bedanya kalau ngelamun, itu hanya berkata, ya seandainya saya bisa seperti itu, betapa senangnya. Ya, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, apa yang saya inginkan bisa terjadi. Tapi faktanya kan kita tidak dapat, kita kecewa. Karena di situ ada mengandung unsur yang bisa meredam visi dan impian kita. Yaitu semoga, mudah-mudahan, dan apa tadi? Seandainya. Ini bukan sebuah kata yang bisa membawa kita masuk dalam sebuah visi dan impian yang akan menjadi kenyataan. Makanya banyak orang yang kecewa. Akhirnya orang akan berkata, ya sudahlah, kita pasrah saja. Mungkin belum kehendak Tuhan. Apa betul Tuhan menghendaki kita hidup biasa-biasa saja? Apa betul Tuhan menghendaki kita mungkin cenderung lebih baik kita miskin? Nah, ini kan yang jadi masalah, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, di pagi ini saya akan tunjukkan rumus smart, rumus pintar seperti Yusuf. Saya menggunakan istilah smart. Smart itu artinya cerdas. Jika di dunia ini ada smart TV, maka kita juga harus punya smart dream atau impian yang cerdas. Kalau dulu pesawat televisi kan pakainya pesawat tabung, saudara-saudara. Itu tabung CRT-nya, gedenya luar biasa, berat lagi. Ada yang TV besar, dulu saya pernah punya TV yang besar, saudara-saudara. Itu tabungnya kecil, spekernya kiri kanan ada selereannya kayak rumah begitu. TV-nya mah gede, tapi kotaknya cuman kecil. Lah saya bilang, kalau dibanding smart TV sekarang, nggak ada apa-apanya, saudara. Udah gede, hitam putih lagi. Betul nggak? Ya. Lah kalau sekarang, tipis-tipis, besar-besar.
wattnya kecil. Kalau dulu, apalagi masih zaman TV tabung, waduh, itu TV wattnya itu gedenya luar biasa. Sekarang kecil-kecil, saudara-saudara. Nah, kalau TV saja ada yang namanya smart TV, dia bisa dipakai untuk internetan, ya kan? Dia bisa dipakai untuk surfing. Kalau TV zaman dulu tidak bisa, saudara. Nah, saya akan menggunakan rumus SMART untuk menghidupi visi dan impian kita. Dan saya percaya ketika saudara bisa menghidupi visi dan impian, maka apa yang menjadi visi dan impian yang besar yang saudara miliki pasti akan terjadi. Nah, yang pertama S-nya dulu ya, yaitu spesifik. Artinya jelas. Jika saudara membuat sebuah impian, ya, buatlah impian yang spesifik. Baik itu untuk impian jangka pendek maupun impian jangka panjang. Spesifik ini artinya jelas, saudara-saudara. Kalau saudara ingin misalnya punya seorang pendamping hidup, enggak cuman saudara berkata, ya Tuhan, saya punya visi dan impian, saya punya seorang suami yang baik. Cuman itu saja, barangkali saudara akan kecewa. Tapi coba saudara akan tunjukkan spesifikasi itu kepada Tuhan. Seorang pria yang ganteng, yang kaya raya, yang sayang kepada saya, itu jelas. Mungkin saudara bisa ambil sebuah foto, saudara bisa pandangi dan berkata saya ingin pria ya tipenya model kayak begini. Itu kan jelas, saudara-saudara. Atau saudara ingin punya rumah. Tuhan, saya ingin punya rumah. Bukan cuma ngomong aku ingin punya rumah. Rumah yang seperti apa? Spesifikasinya harus jelas. Makanya saya waktu membuka catatan saya yang lama, saya terkejut, saudara-saudara. Saya ingin punya keyboard tipenya ini, saya agak lupa ya tipenya. Kemudian saya ingin punya sebuah mobil tipenya ini. Ternyata sekarang keyboard kita sudah ada berapa itu, gede-gede lagi. Mobilnya ada berapa coba saudara lihat. Ya. Tuhan memberi lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita impikan. Jadi spesifikasi, ya. Impian Yusuf itu jelas, sehingga membuat semua orang itu cemburu. Enggak apa-apa, kalau kita tunjukkan visi dan impian kita, maka saudara akan menemukan dua tipe manusia. Tipe manusia yang berkata, oh ya, saya dukung dalam doa, dan saya percaya kamu pasti jadi. Ada yang berkata, udahlah nggak usah sombong, nggak usah sok-sokan, nggak usah kegedean rumangsan. Nah itu tipe orang yang kedua. Ya. Nah sekarang tinggal kita pilih, kita mau berteman dengan orang pertama yang tadi dia ngomong dukung kita dalam doa, atau kita akan tetap berteman dengan orang-orang yang bahasanya nyinyir, saudara-saudara. Pilihan ada pada diri saudara. Dan saya lihat bagaimana kehidupan Salomo begitu diberkati luar biasa. Karena ternyata Salomo tidak pernah memiliki teman yang berenergi negatif. Yang kalau ngomong itu selalu nyinyir, menghina, dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Ya, kakak-kakaknya juga cemburu. Jika impian tidak jelas dan membingungkan alam bawah sadar kita, padahal dia yang akan membawa kita masuk ke dunia tanpa batas. Begitu alam supranatural kita sudah kita dapatkan, maka pikiran alam bawah sadar kita akan nyambung ke dunia yang tanpa batas. Nah kalau kita sudah nyambung ke dunia tanpa batas, udah kita tinggal tunggu waktu saja. Dan saya punya keyakinan itu pasti terjadi. Jangan berkata, saya akan menjadi orang sukses. Ini masih bersifat umum, saudara. Karena kesuksesan itu sifatnya jamak. Kesuksesan itu juga relatif. Ya.
Dan ada di banyak bidang. Apakah saudara sukses sebagai pengusaha, saudara sukses sebagai dokter, atau sukses saudara membuka toko komputer, atau penulis buku, dan lain-lain. Sehingga alam bawah sadar saudara dapat menyusun strategi. Nanti alam supranatural kita, dia yang bergerak dengan sendirinya. Kemarin saya menyaksikan video di YouTube, saudara-saudara. Sekarang ini kan sedang ramai-ramainya berita tentang pencopotan Kalapas Sukamiskin. Nah, di situ ceritanya ada sekelompok petugas dari KPK yang masuk ke Sukamiskin. Lalu di situ tiap-tiap kamar di blok penjara itu digeledah satu persatu. Dan di situ ditemukan ada televisi yang cukup besar, ada AC, ada saung yang dianggap itu mewah. Itu dibelejetin semua, dibongkar semua. Orang yang ada di dalam penjara itu tidak boleh menikmati fasilitas apa yang ada di luar penjara. Wah, ini cukup ramai, saudara-saudara. Dan di acara tersebut yang dipimpin oleh Menteri Menkumham, saudara-saudara, itu bersama dengan seorang reporter TV, Najwa Shihab, itu masuk ke tiap-tiap blok orang yang dipenjara. Dan saya waktu itu sambil duduk, sambil nonton, saya merenungkan. Di situ ditemukan banyak tokoh-tokoh. Seperti Bapak O.C. Kaligis didatangi, Nasaruddin didatangi, ya tokoh-tokoh diperiksa kamarnya. Bahkan ada yang diberitakan ini kamarnya kamar palsu, macam-macam, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya orang yang terkungkung di dalam penjara, dia betul-betul dibatasi untuk tidak boleh memiliki fasilitas. Dan tentu bagi mereka itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Yang seharusnya saudara bayangkan tiap hari hidup dalam kemewahan, mobilnya mewah, sekarang dia harus berada dalam bilik ukuran 2x3, WC-nya ada di situ, tempat makannya ada di situ, ruang tidurnya ada di situ. Saudara bisa bayangkan. Itu akan bikin orang betul-betul tertekan luar biasa. Karena ada dalam sebuah penjara. Mungkin kita berkata, ya itu kan penjara secara fisik. Tapi ada satu yang saya katakan penjara mental, saudara. Penjara mental artinya apa? Kita hanya melihat di lingkup yang kecil. Tidak pernah kita melihat sebuah lingkup yang besar. Sehingga ibarat secara hukum supranatural, saudara seperti ada di dalam penjara di Sukamiskin. Saudara gak bisa berbuat apa-apa. Setan dengan mudahnya merampas mentalitas kita. Sehingga kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bermental sukses. Isinya cuma mengeluh, marah-marah, ya. Sama seperti orang di dalam penjara kan begitu. Dia jengkel luar biasa. Walaupun ketika diwawancarai ditanya, bagaimana Pak? Bapak di sini, ya sudah kita pasrah sajalah. Mau diambil apanya sudah ambil saja, tidak masalah. Beda dengan Pak O.C. Kaligis. Waktu mau diambil laptopnya atau tabletnya, dia bilang jangan diambil. Kalau diambil saya stres di sini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi peraturan mengatakan tidak bisa. Di penjara tidak bisa memiliki barang-barang elektronik. Nggak boleh, diambil semua, diangkut semua. Nah, tergantung bagaimana saudara. Apakah kita akan menjadi orang sukses yang pikiran kita melebar keluar, atau kita hanya mengasihani diri sendiri saja? Itu letaknya ada pada diri saudara masing-masing. Sementara saudara berpikir, ya sudahlah,
saya pasrah saja menjalani hidup ini, wis nasibnya miskin dan menderita, suruh apa lagi? Apa betul Tuhan menghendaki kita hidup sengsara? Saya rasa tidak, saudara. Hanya pikiran kita sendirilah yang berkata seperti itu. Saudara punya anak saja, ingin anak saudara hidup diberkati. Bukan begitu, saudara-saudara? Ya. Nah, kita lihat yang lain. Tadi S, sekarang M. Measurable atau bisa diukur. Nah, ukuran ini penting sebagai parameter kesuksesan kita. Apa yang dimaksud dengan measurable atau ukuran? Ukuran di sini, saudara-saudara, ya, ini sebagai contoh cita-cita yang terukur. Misalnya, lulus kuliah dengan IP minimal 3,5, memiliki perusahaan dengan 1.000 orang karyawan dan omset minimal 2 miliar rupiah per bulan. Itu kan jelas. Tapi kalau saudara tidak bisa mengukur, artinya meyakini enggak menurut ukuran iman saudara? Misalnya saudara berkata, oh saya punya iman, saya akan beli kereta api. Itu sangat sulit, saudara. Tetapi yang wajar sesuai dengan batas ukuran iman saudara. Saudara bisa memiliki visi yang besar, tetapi juga yang masuk akal. Kalau saudara ingin punya pesawat terbang, boleh nggak kira-kira? Boleh saja, tapi bisa nggak saudara ketika nanti dibimbing masuk mengarah ke sana, mau nggak kita belajar? Mungkin saudara belajar aviation atau masalah penerbangan, atau saudara perlu belajar yang lain. Harus seperti itu, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu nanti akan menggiring kita dalam dunia fisik untuk bisa meraihnya. Saudara ingin memiliki perusahaan besar, tetapi hidup saudara sendiri curang misalnya. Nah, kalau sudah curang, jangan-jangan produk saudara akan menjadi bahan olokan orang. Saudara jual barang-barang palsu, lalu saudara pasang etiket yang asli. Itu sama saja ngawur, saudara. Tidak ada pada ukuran yang benar. Ya. Kemudian A, enthusiasable, atau benar-benar rindu tercapai, antusias, ya, untuk mengganti kata achievable, ya, pencapaian, karena cita-cita haruslah membuat kita antusias dalam mencapainya. Ketika saudara memiliki satu visi dan impian besar, betul nggak saudara excited banget gitu loh? Lah untuk saudara excited aja tidak, bagaimana mungkin? Saya bisa mengatakan, misalnya saja, dari kecil, saudara kan kadang suka ditanya, kamu cita-citanya apa? Oh saya pengen jadi dokter misalnya. Tapi ketika saudara sekolah saudara malah masuknya ke IPS. Yang mana bisa saudara? Kan kita harus ikuti bimbingan. Misalnya, oh saya IPA angel. Ya kan visi saudara jadi dokter. Ya kalau sudah jadi dokter ya saudara harus berani masuk ke situ. Sesulit apapun kan bisa dipelajari. Excited gitu loh. Sama seperti ketika saya memulai untuk upload video-video, oh saya excited sekali saudara. Dan saya menyadari ketika saya upload video ke YouTube berarti saya sudah berani membuka front persaingan dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya. Dan saya harus excited. Saya punya keyakinan bahwa saya pasti bisa. Sampai di sini saudara bisa paham? Ya. Jadi kalau saudara sendiri tidak excited, nggak ada kegairahan di dalam menjalani visi dan impian saudara, saya bilang lebih baik berhenti. Karena saudara nggak akan terjadi itu. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. R, yaitu realistic.
Realistik yang dimaksud di sini adalah impian yang bisa diterima oleh diri kita sendiri, karena apa yang realistik bagi kita belum tentu bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya. Kita ibarat seperti seorang pelari yang banyak menghadapi rintangan. Saudara siap gak untuk menghadapi banyak rintangan? Kalau saudara baru mendapatkan benturan sedikit saja, langsung saudara ngelokro, ya bagaimana saudara bisa masuk kepada keberhasilan? Tidak ada orang sukses tanpa menghadapi halangan. Saya beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin, saya ditelepon oleh seseorang yang punya visi dan impian yang cukup besar, tetapi dia memiliki rintangan yang cukup berat, saudara-saudara. Dia ceritakan rintangannya, dan saya katakan maju terus, jangan ngelokro. Lalu saya kasih motivasi dalam hidupnya. Dan dia berkata, saya kok aneh ya, setiap kali saya telepon Pak Lukas, saya selalu excited banget. Seperti ada energi yang menambah saya memiliki semangat dan gairah yang sangat besar untuk mendapatkan visi dan impian. Sekalipun saya ada dalam kesulitan. Nah, apa yang terjadi saudara? Karena biasanya ketika seseorang harus berhadapan dengan rintangan, yang dia lihat itu rintangannya. Ini salah. Yang dilihat adalah visi dan impiannya yang besar. Karena dengan visi dan impiannya yang besar, saudara akan dibawa ke sana. Ada satu kekuatan yang akan menggiring saudara ke tempat visi dan impian itu. Sama seperti Yusuf. Begitu dia ceritakan mimpinya, dia langsung dapat rintangan. Tapi sekali lagi, rintangan itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan alam supranatural yang bukti bahwa ucapan visi dan impianmu sudah mulai bergerak. Sampai di sini paham, saudara? Jika pikiran kita belum bisa menerimanya, ada dua cara untuk meraihnya. Buat impian yang sedang-sedang saja dulu. Buat terobosan dengan bermeditasi. Nah, yang ini kan sudah bisa kita tambahi lagi. Biasanya kalau kita masuk dalam alam meditasi, pikiran kita banyak yang liar, saudara. Saya maksudkan liar itu banyak yang komentar. Ada yang komen begini, mbok kamu gak usah banyak macam sih. Udah jalani hidup ini apa adanya saja. Tapi ada yang berkata, ayo maju terus, tidak usah takut. Nanti ada yang komentari lagi. Ya, begitu macam-macam komentar yang muncul di pikiran. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus masuk dalam meditasi itu untuk menyatukan. Ya, seperti ibarat saya sebagai seorang sais kereta kuda. Keretanya ada 6. Dan kuda itu lari bersama-sama dengan arah yang sama. Maka saya akan aman di kereta tersebut. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau 6 kuda itu masing-masing pingin lari sendiri-sendiri. Saya kira kereta itu berantakan loh saudara. Dan mungkin kita malah celaka. Yang satu pingin lari ke sana, yang satu pingin lari ke sana, yang satu pingin ke sana, yang satu pingin deprok. Akhirnya apa? Yang hancur kereta dan penumpangnya. Nah, itu sebabnya kita perlu satu arah. Ada orang yang bertanya sama saya, bagaimana Pak jikalau ada yang pikiran yang berseliweran itu berkata, kamu itu bisa apa? Orang dari dulu keluargamu juga miskin semua kok, mau berpikir macam-macam. Nah, kalau sudah seperti itu, saya katakan buat sebuah pertanyaan. Dan saya sudah ajarkan ini kepada saudara. Ya, buat sebuah pertanyaan, kenapa ya saya kok bisa kaya?
Nanti kan yang muncul macam-macam. Oh karena kamu orangnya ramah, oh karena kamu orangnya baik, oh karena kamu orangnya setia, macam-macam saudara. Kita lihat yang berikutnya, T, yaitu timing. Maksudnya di sini adalah tentukan waktunya, kapan impian harus tercapai. Dengan menentukan timing berarti kita membuat deadline, batasan untuk mencapainya. Jadi setidak-tidaknya saudara punya timing. Misalnya di tahun ini saya percaya saya punya rumah. Dan kalau kita sudah bicara timing, berarti kita bicara soal proses waktu. Ingat, kita hidup dalam dimensi waktu. Ada yang mungkin bertanya, bagaimana Pak? Apakah waktu itu berapa lama kita akan memakan waktu? Ya tergantung kendaraan kita itu apa. Kalau kita mau pergi ke Jakarta naiknya Andong, ya mungkin sampainya Jakarta bisa 3 hari atau 4 hari. Tapi berbeda kalau kita ke Jakartanya naik pesawat. Nah itu ibarat kendaraan, itu ibarat pikiran kita. Kalau pikiran kita mengikuti pola yang seperti tadi saya sudah ajarkan, dan ikuti terus, maka akan bisa cepat. Saudara bisa meraihnya di tahun depan, di bulan depan, atau mungkin minggu depan. Atau bisa saja menjadi instan. Bisa tidak mujizat itu instan? Oh bisa sekali. Itu tergantung kendaraan kita. Ya. Ketika kita meyakini, saudara lihat di kisah-kisah di kitab suci. Kita temukan begitu banyak orang yang mendapatkan pertolongan oleh Yesua. Itu sifatnya instan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan sembuh juga secara instan. Seorang yang lumpuh yang ada di ditilam itu juga bisa mendapatkan instan. Orang yang buta juga bisa mendapatkan instan. Bukan cuma mie instan saja. Kalau mie saja bisa, masa mujizat tidak bisa? Saudara mesti yakini itu. Karena dengan kita meyakini, saya percaya, hidup kita akan semakin lebih banyak mendapatkan mujizat. Dan salah satu di antaranya untuk bisa membuka mujizat itu adalah dengan kita bercerita kepada orang lain, atau dengan kata lain bersaksi. Kalau kita sudah mendapatkan mujizat, kadangkala di pikiran kita itu muncul sebuah kata, wes cukup, ora usah cerita mono-mono, kan begitu. Cukup, nggak usah cerita kemana-mana deh, nanti dianggap pamer, sehingga kita bilang oh iya ya, nanti dikira pamer. Itu kan bahasanya setan, saudara. Saudara lihat dalam kitab suci, orang yang buta matanya dan melihat, apakah dia tutup mulut? Tidak. Dia bercerita kemana-mana, aku sudah disembuhkan Tuhan. Orang yang lumpuh, orang yang sakit apapun, begitu dia mendapatkan mujizat, dia cerita kemana-mana. Nah dengan bercerita itu sebetulnya adalah membuka peluang bagi Tuhan untuk membuka sebuah mujizat baru di dalam hidup saudara. Ini yang harus saudara ketahui. Kita hidup dalam dimensi waktu. Mau tidak mau kita harus berurusan dengan hukum alam ini, saudara. Yusuf dari orang yang nothing menjadi anything, memakan waktu 13 tahun. Dia gigih, sekalipun harus masuk penjara, tapi dia gigih, visi dan impian pasti terwujud. Kita jangan ikutin suara-suara orang dari luar. Kalau orang dari luar tuh kan, omongannya gede, faktanya masuk penjara. Yusuf kan begitu. Tapi justru dari penjara itulah Bapak Yahweh angkat Yusuf tinggi-tinggi sederajat dengan Firaun. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi jangan pernah melihat
dalam dunia fisik. Lihat saja dunia alam supranatural. Karena alam roh itu lebih nyata dari dunia nyata. Yang terakhir, buat terobosan dan percepat waktu. Nah, ini ada kata percepat waktu. Penuaian impian besarmu dengan menjiwainya. Percayalah dan jangan pernah terpengaruh dengan energi negatif yang datangnya dari luar. Ini akan menjadi sebuah terobosan atau breakthrough. Saya kembali sampaikan ini untuk kita kembali mengingat visi dan impian yang besar. Tidak usah kita ragu, kita yakini saja. Wong ragu dan keyakinan itu sebetulnya sama-sama iman kok. Cuman kalau kita yakin itu berarti iman yang benar. Kalau ragu itu berarti iman yang berbelok. Begitu saja. Jadi hari ini saudara harus memiliki visi dan impian, dan saya ingin dengar kesaksian-kesaksian baru dari kehidupan saudara. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.